Shalom adik-adik. Kurang semangat ya Kamela. Sekali lagi. Shalom adik-adik. Ya, kita berjumpa lagi di ibadat online sekolah minggu kita pada hari Minggu tanggal berapa Kamela? 3 Oktober 2021. Ya, dengan tema Allahku besar. Sekali lagi Kamela. Allahku besar. Sendiri. Kita berdua ditemani oleh singers yang begitu luar biasa. Ada siapa saja Kamela? Ada Kain dan ada Kak Feby. Hai. Halo. Dan ada tim musik juga yang begitu luar biasa. Ada Kak Selin, ada Kak Esra dan juga ada Kak Kesha. Nah adik-adik, Tuhan itu baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Ia menciptakan matahari, hewan-hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Sebagai bentuk ucapan syukur, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. adik-adik, hari ini kita telah memasuki minggu pertama dalam bulan Oktober, di mana bulan Oktober adalah bulan keluarga. Kita semua percaya bahwa dalam kasih kebesarannya kita bisa hidup sebagai berkat bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, mari kita angkat pujian, keluargaku adalah surgaku. Selalu
adik-adik, hari demi hari kita telah lewati dengan penuh anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita patut datang dan mengucap syukur atas setiap kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Mari kita angkat pujian, Bapa, Ku datang padamu. Lipat tangan yang manis, tutup mata, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan sapa lewat anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu lamanya. Engkau telah memberkati kami di setiap hari-hari kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Bapa boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa, ini harapan kami Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kamelan. Kira-kira sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu Kak Indri mau tanya di Kamelan. Ada satu buku yang begitu luar biasa. Kamelan tahu kok itu buku apa? Buku apa ya Kak Indri? Mungkin adik-adik yang di sini ada yang tahu itu buku yang begitu luar biasa tuh buku apa? Apa? Coba suara kuat, ayo. Alkitab. Nah, betul sekali. Ada buku yang sangat indah, surat cinta dari Tuhan untuk ketong semua, dia bernama Alkitab. Di dalam Alkitab berisikan berita keselamatan dan karya-karya Tuhan Yesus yang begitu mulia. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hey
Shalom adik-adik. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, agar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengar. Amin. Ya, adik-adik semuanya sekarang buka Alkitabnya. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 9. Semuanya sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, baik. Kak Caca akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 di bawah perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Nah, adik-adik, Kak Caca tidak berdiri sendiri di sini. Kak Caca ditemani oleh satu anak yang dia rajin sekali datang ke sekolah minggu. Adik-adik tahu siapa namanya? Namanya Tata. Mari kita panggil sama-sama. Tata. Ya, Tata sudah muncul. Kita panggil satu kali. Halo Tata. Tata. Halo adik-adik. Wah, semangat ya semuanya. Ya, Tata. Saya mau tanya nih, buat Tata, buat adik-adik yang di rumah maupun adik-adik yang di sini. Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Aduh, suaranya terlalu kecil, Kak Caca tidak dengar. Temanya apa, Tata? Iya, benar sekali. Tema kita adalah Allahku besar. Nah, seringkali ketum mengatakan bahwa Allah itu besar, Allah itu dahsyat. Tapi apa cara sederhana untuk kita menunjukkan hal ini kepada orang lain? Tata tahu tidak bagaimana caranya? Tata tidak tahu caranya, Kak Caca. Kira-kira bagaimana ya? Ya, Tata dan adik-adik semua, Mazmur 104 ini menunjukkan salah satu cara agar kita bisa bersaksi tentang kebesaran dan kedahsyatan Allah kepada orang lain, yakni lewat alam semesta. Khusus di ayat 1-9, pemazmur mengajak kita untuk melihat kebesaran Allah melalui luasnya samudera raya yang menutupi sebagian besar bumi loh adik-adik. Ya, 71% bumi ini ditutup oleh air yang sangat banyak. Bahkan daratannya hanya sebagian kecil loh adik-adik. Bisa dibayangkan kan betapa banyaknya air yang menutupi bumi ini. Ada yang rasanya asin, ada yang rasanya tawar.
Banyak ya airnya. Tapi kenapa bisa air begitu banyak? Tapi daratan masih tetap ada. Bahkan kita masih hidup di daratan sampai hari ini. Ya, Tata dan juga adik-adik. Disinilah kita akan belajar tentang kebesaran Allah, tapi juga tentang kebaikan Allah bagi kita manusia. Memang benar Allah menciptakan air yang begitu banyak, yang menutupi hampir sebagian besar bumi. Tapi di sisi lain, Allah juga menunjukkan lewat kuasanya yang tidak bisa kita manusia pahami dengan logika kita yang terbatas ini. Allah tetap memastikan bahwa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tetap hidup terpelihara dengan baik dan tidak terancam oleh air yang begitu banyak. Nah, adik, Kak Caca di sini punya beberapa fakta menarik nih yang bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana kebesaran Tuhan untuk kita. Wah, fakta apa saja ya Kak Caca? Kasih tahu dong. Oke, baik. Pasti adik-adik di rumah, di sini maupun Tata juga penasaran kan fakta menariknya apa? Oke, Kak Caca buka dulu ya faktanya apa saja supaya kita bisa lihat sama-sama. Ayo buka-buka. Ada mau lihat nih. Nah, ini dia gambarnya. Fakta yang pertama yaitu tentang negara Belanda. Nah, kalau adik-adik tahu, negara Belanda itu biasanya disebut sebagai negara kincir angin atau negara tulip. Negara Belanda adalah negara yang permukaan airnya lebih tinggi daripada daratannya. Tapi yang uniknya adik-adik, negara Belanda ini tidak pernah sekalipun mengalami kejadian di mana airnya menutupi daratan itu. Bahkan negara Belanda masih ada sampai dengan saat ini. Nah, itu karena apa adik-adik? Itu karena Tuhan memberikan hikmat bagi penduduknya untuk membangun bendungan yang begitu besar, untuk menghadang dan mengatur air sehingga daratannya tetap terjaga. Nah, adik-adik lihat dari gambar ini. Yang kita lihat ini bendungannya. Nah, bendungan inilah yang mengatur air sehingga tidak menutupi daratan di negara Belanda. Oke, Kak Caca akan buka lagi untuk kita lihat fakta menarik yang kedua. Nah, ini dia fakta yang kedua. Ini namanya Selat Gibraltar. Satu kali lagi ya, kita sebut yang pertama namanya Selat Gibraltar. Nah, selat ini terdapat pertemuan antara dua jenis laut nih. Kalau adik-adik lihat, ini ada laut yang warnanya biru tua. Ini namanya Laut Mediterania, dan yang satunya bernama Laut Atlantik. Dan di tengahnya seperti ada garis yang membatasi kedua laut tersebut. Yang unik dari selat ini, kedua air laut tersebut tidak pernah tercampur. Walaupun mereka bersampingan seperti ini, mereka sama sekali tidak tercampur. Nah, itu adalah fakta yang kedua. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketiga. Oke, fakta yang ketiga ini tidak jauh-jauh dari kita. Ini ada di provinsi kita, ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya ada di ND. Ada yang tahu ini namanya apa? Kak Caca tadi sudah kasih clue, ada di NTT, ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kabupaten ND. Ini namanya adalah Danau Kelimutu. Oke, pasti ada yang sudah pernah dengar, tapi mungkin lupa. Jadi ini namanya Danau Kelimutu. Nah, kalau kita mendengar kata danau, kita tahu biasanya warna air pada danau itu seperti warna air pada umumnya. Tapi yang unik dari fenomena ini,
terdapat 3 danau dengan 3 warna yang berbeda loh adik-adik. Kita lihat dari gambar ini, ada danau yang warnanya merah, ada yang putih, ada yang hijau kebiru-biruan, dan warna-warnanya akan berubah seiring berjalannya waktu. Oke, jadi ini 3 fakta ya yang Kak Caca sampaikan kepada adik-adik. Nah, fenomena-fenomena ini memang bisa dijelaskan secara sisi ilmu pengetahuan. Tapi jauh di atas itu mau menunjukkan kepada kita tentang kebesaran Allah dalam mengatur ciptaannya. Wah, 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 indah sekali ya ciptaan Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Iya dong Tata, Tuhan kita memang luar biasa dan dahsyat. Oke, dari semua yang sudah Kak Caca sampaikan tadi, Kak Caca akan memberikan 2 pesan penting yang perlu adik-adik catat ya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pesan yang pertama, alam sebagai saksi kebesaran dan kemuliaan Allah. Kak Caca ulang sekali lagi. Alam sebagai saksi kebesaran dan kemuliaan Allah. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bingung ketika ditanyakan bagaimana ya cara kita bersaksi tentang Allah. Ya memang biasa orang tua kita mengajarkan kita, guru-guru sekolah minggu juga mengajarkan adik-adik untuk bersaksi lewat kehidupan kita sehari-hari. Tapi hari ini kita juga belajar bahwa alam semesta pun dapat menjadi sarana kesaksian kita tentang kebesaran Allah. Air yang mengalir terus-menerus, tapi bumi tidak pernah tertutup oleh air. Hujan yang datang terus-menerus, tapi air laut tidak pernah tumpah untuk menenggelamkan daratan ini, dan seterusnya. Itulah bukti kebesaran dan kedahsyatan Allah sekaligus kebaikan Allah bagi kita manusia. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, alam saja bersaksi. Lalu bagaimana dengan beta? Bagaimana dengan diri adik-adik sendiri? Jika alam saja menunjukkan kebesaran, keajaiban, dan kebaikan Allah bagi kita, maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, kita menjadikan diri kita sebagai saksi Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita menjaga alam semesta ini, dan juga kita mensyukuri kebaikan Allah kepada kita. Ketika ketong bangun pagi, ketong lihat matahari bersinar. Ketika musim hujan, ketong lihat tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan hijau, dengan cerah warnanya. Atau ada juga kalau di Kupang ini biasa ini, ketong selalu mengeluh terlalu panas. Sekarang saya musim panas, sekarang ketong mengeluh terlalu panas. Nah, apapun yang terjadi di alam semesta ini, ketong harusnya sonde mengeluh, tapi ketong harus syukuri. Nah, ayo adik-adik di bulan keluarga ini, mari ketong ajak sama-sama ketong mama, ketong bapa, ketong saudara, ketong ada di dalam syukur yang sama. Dari Mazmur 104 ayat 1-9, kita diingatkan untuk bersaksi lewat hidup yang bersyukur pada semua yang Allah beri dan atur bagi kita. Oke, demikian perenungan firman kita pada hari ini. Tapi tunggu dulu, kita akan lanjut pada aktivitas yang sangat menarik loh. Nah, aktivitas ini akan dipandu oleh Kak Febri dan Kak Tri. Silakan Kak Febri dan Kak Tri. Oke, halo adik-adik semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Oke, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Caca. Dan tiba saatnya kita untuk aktivitas. Dan aktivitas hari ini kita akan membuat bunga dari kertas origami. Jadi bentuknya seperti ini. Bagus ya adik-adik? Bagus. Ya. Oke adik-adik, seperti biasa Kak Tri sudah
sudah memposting kemarin mengenai alat dan bahan yang kita butuhkan untuk aktivitas hari ini. Jadi kakak berharap adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan alat dan bahan tersebut. Oke, kakak akan membacakan kembali alat dan bahan yang kita gunakan. Yaitu yang pertama, kita membutuhkan kertas berbentuk persegi panjang yang warnanya itu hijau. Harus warna hijau ya adik-adik. Oke, bahan yang kedua adalah kertas berbentuk persegi dengan warna yang hijau, warna yang sama. Kemudian kita juga butuh kertas berbentuk persegi. Ini warnanya bebas, adik-adik punya warna apa saja adik-adik bisa gunakan. Kemudian bahan yang kita butuhkan selanjutnya adalah gunting. Dan terakhir lem. Di sini kakak menggunakan lem double tip ya adik-adik. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk dalam tutorialnya. Yang pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang dan gulung sampai ujung hingga membentuk pola tangkai. Oke adik-adik, gulungnya itu dari bagian sudut ya adik-adik. Adik-adik gulung terus seperti yang dicontohkan oleh Kak Febri. Oke, digulung-gulung terus hingga membentuk pola tangkai. Kemudian adik-adik ambil double tipnya dan adik-adik lem pada bagian ujung pola tersebut. Adik-adik lem seperti itu. Untuk adik-adik yang masih kecil, ingat minta bantuan papa atau mama untuk membantu adik-adik menggunakan gunting ya adik-adik. Nah, jika sudah akan membentuk pola tangkai, kita simpan dulu tangkainya. Kemudian kita ambil kertas dengan bentuk persegi yang berwarna hijau tadi, lalu gunting menjadi dua bagian dengan membentuk bentuk segitiga adik-adik. Kita bikin bentuk segitiga, lalu kita gunting pada bagian tengahnya. Guntingnya pelan-pelan ya adik, untuk adik-adik yang masih kecil. Oke, jika sudah, kemudian kita lipat ke arah depan dan ke arah belakang secara berulang. Jadi kita lipat ke bagian depan, kemudian kita lipat ke bagian belakang secara berulang kali. Adik-adik bisa melihat apa yang dilakukan oleh Kak Febri, seperti itu. Oke. Setelah itu lipat lagi menjadi dua bagian. Kemudian kita lem di bagian tengahnya. Kita ambil double tip kita, kemudian kita lem pada bagian tengah. Oke, kita akan membuka double tipnya, kemudian kita rekatkan kedua bagian tersebut dan jadi deh pola daun. Oke, kita buat di sisi yang satunya persis seperti apa yang sudah kita lakukan barusan. Kita lipat ke bagian depan, lipat ke bagian belakang secara berulang kali. Oke, lalu kita lipat lagi dan kita ambil double tip kita. Sekali lagi untuk adik-adik yang di rumah yang masih kecil, yang masih kesulitan untuk membuka double tip dan juga menggunting, adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama untuk membantu adik-adik ya. Bukanya pelan-pelan saja. Oke, kemudian kita rekatkan. Nah, jadi deh dua pola daun kita. Kita simpan dulu, kemudian kita beralih ke kertas persegi lainnya, kertas warna-warni kita. Kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Dan kita lem di bagian ujungnya. Oke, kita lipat menjadi dua bagian dan kita lem pada ujung kertas tersebut. Jika sudah, kita rekatkan. Kemudian dengan gunting adik-adik gunting pada bagian bawah. Tapi ingat adik-adik, guntingnya itu tidak boleh sampai mengenai bagian atas yang sudah kita lem. Jadi guntingnya itu hanya sampai setengah dari kertas tersebut. Guntingnya perlahan ya adik-adik. Kita gunting satu persatu
Pelan-pelan saja ya adik-adik, supaya gunting tersebut tidak mengenai adik-adik. Nah, jika sudah, adik-adik bisa ambil double tip dan adik-adik tempel pada bagian bawah kertas tersebut. Adik-adik ambil double tip lagi, kemudian adik-adik tempel pada bagian kertas tersebut. Terus adik-adik buka double tip tersebut dan adik-adik tempelkan pada pola tangkai yang sudah kita buat pada pertama tadi. Kita lingkar pada pola tangkai tersebut, kita lingkar terus hingga dia berbentuk seperti bunga adik-adik. Dan sekarang kita ambil lagi pola daun yang sudah kita buat dan dengan hal yang sama kita tempelkan juga pola daun tersebut pada tangkai yang sudah kita buat. Jadi adik-adik ambil pola daun tersebut, kemudian adik-adik tempel pada bagian sisi kiri dan juga kanan pola tangkai tersebut. Nah, kita tempel di bagian kanannya dulu. Kemudian kita melakukan hal yang sama untuk pola daun berikutnya. Berikutnya. Nah, jika berhasil adik-adik akan terlihat bentuk bunga adik-adik. Jadi di aktivitas kita membuat bunga dari kertas origami. Buat adik-adik yang di rumah maupun yang ada di sini yang belum bisa mengikuti aktivitas hari ini, adik-adik bisa menonton di Facebook Pargemit Silo ya adik-adik. Dan juga untuk adik-adik yang sudah buat, jangan lupa untuk posting ke Facebook Pargemit Silo dan juga tag ke kita ya adik-adik. Sekian untuk aktivitas hari ini, sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Dadah! Iya adik-adik, aktivitasnya seru sekali ya. Ya, Kak Cici sudah pegang nih hasil dari kreativitas yang dibuat oleh Kak Febri dan Kak Tri. Ya, bunganya indah sekali ya. Nah, bunga juga merupakan salah satu bukti kebesaran Allah. Kita juga dapat melihat kebesaran Allah lewat alam di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita jaga alam ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena jam pemberitaan firman telah selesai. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak kiranya menjadi berkat bagi mereka, dan firman-Mu dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan tetap berkati agar dapat berakhir dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Indri dan Kak Melani kembali mengingatkan kepada adik-adik ada dua pesan tadi dari Kak Caca. Pesan yang pertama apa saja? Yang pertama ada alam semesta sebagai kebesaran dan kemuliaan Allah. Yang kedua ada apa nih Kak Indri? Ada alam bersaksi bagaimana dengan kita. Itu artinya kita harus bersaksi juga dengan cara kita harus menjaga alam dan melestarikannya. Oke adik-adik, dari cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Caca, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu maha besar. Ia kuat,
perkasa, dan yang pastinya tidak ada yang bisa menandinginya. Gimana Kak Indri, gimana adik-adik? Allah kita yang besar kan? Iya dong, pastinya. Kita harus mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Ia menciptakan segala bumi miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, apalagi bintang-bintang di angkasa. Sudah pasti dong. Seperti lagu Allahku Besar. Yuk kita semua sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Ya, adik-adik yang ada di sini silakan duduk kembali. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan kita itu terlalu besar. Sangat besar dan teramat besar. Semua makhluk di dunia ini turut menyembah Tuhan kita yang besar. Bumi dan surga ikut menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Alam semesta ini juga dapat dilukiskan sebagai kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Tuhan adalah besar, Ia adalah Raja di atas segala raja yang layak dipuji dan disembah. Mari kita menyanyikan lagu layak dipuji dan disembah. Allah
Baik adik-adik, mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami dengan studi kami, dengan sekolah kami yang bergumul juga dengan orang tua kami yang bergumul dengan kesehatan kami yang bergumul dengan kehidupan bersama-sama dengan keluarga kami, bahkan dengan teman-teman kami. Biar Tuhan tuntun sertai kami, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua guru-guru kami, Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam keseharian mereka. Tangan Tuhan senantiasa menuntun. Bapa di surga, ibadah kami pada hari ini sudah berakhir sampai di sini. Kami akan pulang, kami memohon pimpinan dan penyertaan serta berkat Tuhan atas kami semua dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing, bertemu dan berkumpul dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Kak Indri, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tapi Kamela dan Kak Indri mau mengingatkan adik-adik semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa minggu depan kita tetap bersekolah minggu online di Facebook Pargumit Silone Kota 1 Kupang. Nah, kita semua harus tetap menjadi pekerja Kristus yang setia ya adik-adik. Semuanya berdiri, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Musik.